datang di Tribun Inspirasi Lokal dan seperti biasa masih bareng Sheryl Hatamesan di sini ya. Oh iya, anyway kita mau kasih tahu kalau hari ini syutingnya, nongkrongnya ini udah sesuai dengan protokol kesehatan. Kita juga udah swab, jadi boleh dong gue cepat masker sebentar ya. Oke. Aduh, hari ini seru banget. Seperti biasa kita akan ngomongin hal-hal yang lokal yang bisa menjadi nasional gitu loh. Di sebelah aku ini nanti kita akan ngobrol sebentar ya. Nanti di ini dulu, simpen dulu wajahnya. Ini ada seseorang Bli ya, asal Bali tapi tinggal di Jakarta, udah lama di Jakarta. Dulu ini beliau ini nih gue tuh taunya tuh orang event, otak kiri event taunya. Terus kita kerja bareng bersama-sama. Terus sekarang kayak kenapa tiba-tiba jadi entrepreneur? Nah, siapakah dia ya? Nah, tapi sebelum kita nongkrong-nongkrong, ini buat Tribuners aku ada info ya. Jadi buat Tribuners yang ini punya usaha rumahan, UMKM. Nah, ini ada solusi bisnis andalan dari HP Printer Smart Tank 519. Ini murah, tapi ini harganya affordable, tapi user friendly. Kalau pengen tahu lebih lanjut, langsung lihat aja scan QR di sini. Nah, gue pengen kasih tahu kalau hari ini kita nongkrong barengnya ada di depan kedai Tualen yang ada di M Block Market. Dan sekarang bareng-bareng nih sama Sheryl di sini ada seseorang yang bernama adalah bilangnya apa ya? Bliwena ya? Bliwena. Jadi taunya dulu adalah orang event gitu, nggak tahu gimana tiba-tiba aku tuh tahu duluan kedainya, tiba-tiba baru tahu oh the man behind the toilet ini Dese, dia gitu maksudnya. Apa kabar Bliwena? Baik, Sheryl apa kabar? Baik, sehat ya? Terima kasih. Sehat ya? Undang. Sehat. Kita tuh sekarang cuma pengen sehat doang gitu loh hari-hari gini, ya nggak sih? Bener. Jadi aku tuh tahu Tualen ini, si Tualen ini tuh awalnya adalah satu kedai yang jual arak Bali tapi udah di apa ya? Udah kayak di mixture, dibikin udah dibikin fun gitu loh. Nah, oke. Sekarang sebelum awal-awalnya ini pengen tahu dulu ya profilnya kayak gimana sih si Tualen ini? Oke. Tualen ini awalnya memang sebelum bernama Tualen ya. Jadi memang aku pada saat pandemi bulan Maret, terus kemudian April tahun lalu ya. Maret 2020. Oke. Kemudian kita berpikir karena event kegiatan kita nggak bisa dilakukan, berkerumun juga nggak boleh gitu ya. Akhirnya kita mikir apa yang bisa kita lakukan dan dari rumah tentunya gitu kan. Dan kemudian kita sempat bingung ini menghadapi pandemi seperti apa dan nggak cuman gue tapi semua orang pastinya gitu ya. Benar. Dan akhirnya kami memilih berkegiatan yang memang dekat dengan kehidupan kita gitu loh. Kebetulan aku orang Bali gitu ya. Kemudian kita juga lekat dengan budaya kultur. Akhirnya aku coba membawa kayaknya asik nih bawa Bali ke ruang lingkup kecil di urban area gitu. Tetapi tetap dengan ya adjustment sana sini lah gitu. Karena kita tidak bisa memaksakan. Tadi memang awalnya di tahun lalu di rumah. Nah, berkembang sampai akhirnya di akhir tahun, awal tahun 2021, M Block buka fase 2 nih. Mereka mau bikin M Block Market gitu. Yang isinya adalah UMKM lokal. Dan UMKM lokal terkurasi lah gitu ya, toko kelontong. Pastilah gitu. Ya, di M Block mah semuanya udah terkurasi pasti. Nah, ini kemudian mereka bikin satu entitas namanya Ruang Rasa Kuliner. Jadi semua ini ruang rasa kuliner. Ruang rasa kuliner yang ada di sini mereka mencoba mengembangkan bisnisnya untuk menjajak produk-produk kuliner lokal. Nah, salah satu dari 4 yang lolos kurasi gitu, salah satunya Tualen membawa kategori traditional food. Kita punya betutu, ayam, bebek, kemudian kita punya lawar, sate lilit. Terus rujak kuah pindang yang mungkin di Jakarta jarang ditemuin, susah gitu. Poinnya adalah kita membawa otentik kuliner dari Bali ke Jakarta, itu sih. Jadi nih ya, buat Tribuners yang karena pandemi nggak bisa terbang kan, ya kan? Jadi kalau pengen dapetin yang otentik Bali itu ada di Tualen. Tapi gue menarik sih gini, kenapa pada akhirnya mikir, oke deh kayaknya bawa aja deh, you are a local pride Bali gitu kan, membawa kultur-kultur lokal untuk dijadiin, ini kan pas udah masuk, terutama udah masuk M Block ya, lo udah langsung kayak hype sendiri gitu loh, tiba-tiba si makanan ini, terus dengan minuman-minuman yang dijual, kenapa tiba-tiba, oke deh kayaknya
kayaknya makanan minuman Bali aja deh nih yang dinaikin. Kenapa awalnya? Thank you kalau udah bisa dibilang hype ya. Pastinya di Jakarta dong. Ya. Aku juga belum ngerasa seperti itu. Tapi begini, gue pribadi itu deket sama kultur ya, karena gue orang Bali benar, gitu ya, benar. Dan kita siapapun gitu ya di Indonesia tentunya masih ada kesukuan yang dimana lekat dengan kultur. Kita terikat dengan kultur, dan ketika misalnya gue butuh ide mau ngapain nih dari sekian banyak yang ada di sekitar kita tuh, yang paling mudah ya makanan gitu, ya kan? Mendekatkan orang melalui makanan, memperkenalkan sesuatu melalui makanan, dan aku rasa kenapa makanan ini penting untuk kita jadikan sebuah satu produk yang coba kita kemas dengan menarik gitu ya, sehingga walaupun sifatnya lokal tradisional gitu ya, ini juga harusnya bisa diterima di kalangan urban gitu. Bener-bener sih, gue setuju sih. Karena sebenarnya kan di Indonesia tuh luasnya gila-gilaan kan. Banyak banget makanan-makanan atau produk-produk lokal yang sebenarnya tuh bisa dijadiin sesuatu jualan kita gitu kan. Nah kalau di sini makanan ya kan yang the bestnya apa? Bebek betutu. Bebek betutu. Bebek betutu. Dan tadinya di rumah ya. Jadi gini, kita pengen menghadirkan makanan yang benar-benar otentik. Otentiknya dari sisi apa gitu ya. Dan kita membahas rempah-rempahnya gitu. Ada 23 sampai 24 spices yang kita pakai. Terus kemudian cara mengolahnya seperti apa. Jadi gue di rumah di halaman belakang bikin dapur tradisional gitu. Serius? Bikin dapur tradisional, literally dapur tradisional. Tunggu bentar. Literally dapur tradisional tuh gimana? Kayak pakai kayu kah? Yes. Jadi masaknya kita bikin tungku, kita pakai kayu bakar, kemudian bebek betutunya itu kita tanam disekam hampir 8 jam, 10 jam. Kayak didiemin, kayak di roasted Yes. Iya. Jadi pengolahan bebek betutu tempo dulu. Wow. Yang sekarang mungkin lo jarang bisa dapetin di Bali pun ya. Kalau nggak di Ubud mungkin di Gianyar atau di Bangli gitu misalnya. Dan nggak semuanya menghadirkan masakan itu karena memang ya prosesnya ribet dan sekarang alat-alat udah makin canggih lah ya. Tapi kenapa pada saat itu tahun lalu gue memaksakan bahwa ini tetap harus kita lakukan. Kita pengen tahu dulu proses awalnya leluhur kita tuh memasak seperti apa sih gitu. Dan ya bener ribet gitu. Dan siapa yang mau nungguin 8 jam gitu ya. Tetapi ada beberapa teknik yang kemudian kita bisa improve dan hasilnya memuaskan pribadi gue gitu ya, dan kemudian coba kita tawarkan dan lumayan naik gitu. Teman-teman juga pada suka. Tapi itu sebenarnya bisa menjadi nilai tambah atau nilai jual nggak sih? Nanti maksudnya kalau lo udah punya mungkin another outlet, lo bisa jual si dapurnya itu loh. Maksudnya orang bisa ngelihat, oh gini cara masaknya gitu kan? Jadi kita bawa konsep ini karena memang di sini space-nya nggak terlalu besar gitu ya, kecil. Kita tetap memanfaatkan central kitchen yang ada di rumah gitu. Ini sifatnya serve, ready to go, ready to eat gitu ya. Tetapi kalau pengen ngedapetin experience-nya, nah ini kita bisa bawa ke dapur di rumah untuk ngedapetin ambience-nya gitu ya. Musik rindik Balinya, aroma dupa dan bunga, kemudian bagaimana kita memperlihatkan proses memasak betutu sekamnya, kemudian ayam betutunya juga, orang masak lawar, orang bikin bumbu, itu kita showcase ya. Kemudian kita ceritakan mungkin filosofi lokal yang bisa kita sisipin melalui kuliner ini. Jadi nggak jual sekedar jual makanan gitu, Sel. Iya, itulah selling point-nya ya. Yes. Tapi kalau menurut Bliwena gitu ya, gimana caranya makanan-makanan yang ibarat tradisional, tapi pengen dijual, di package ulang gitu. Ini kan banyak juga UMKM yang makanan-makanan tradisional, pengen di package ulang, tapi biar dia naik kelas. So, menurut Bliwena apa harus dilakukan? Ya kalau basic aku sih pekerjaannya kan dulu event ya, itu, kan? Brand activation gitu. Bagaimana kita mengaktifasi sebuah jenama gitu. Nah ini karena kemarin juga mandek pekerjaannya ya. Kayaknya ini sudah saatnya kita bikin brand sendiri kan gitu ya. Terus kemudian bagaimana ya harusnya bisa lah gitu ya. Dari sekian tahun kita ngurusin brand orang, ini kita ngurusin brand sendiri. Ada beberapa hal poin yang menurut aku penting gitu. Apapun produknya, tetapi yang terpenting adalah dari sisi brandingnya.
branding nggak cuma sekedar logo, nggak cuma sekedar visual, tetapi bagaimana kita menceritakan value-value yang terpendam, yang ada di produk yang kita bikin. Kemudian bagaimana kita mengkomunikasikan dengan baik gitu ya produk kita ke konsumen, dan ini penting dilakukan juga dari sisi visual, desain komunikasi visualnya seperti apa, dan packaging terutama. Karena kalau ngomongin konteksnya digital gitu ya, apalagi banyak toko online, kemudian orang tidak bersentuhan dengan produknya, tetapi dia hanya melihat fotonya. Nah, ini yang bisa kita coba komunikasikan dengan hanya memberikan sebuah foto yang menarik atau storytelling yang menarik di bawahnya gitu ya. Orang tahu bahwa produk ini produk bagus gitu. Ya, jadi sebenarnya bukan cuma sekedar apa yang lo jual, but why, terus juga bagaimana how to communicate si produk itu kan, itu jadi kunci. Oke. Tapi setuju nggak Bli Wena, kalau tahun ini nih, tahun 2020-2021 adalah tahun-tahun kolaborasi kan? Benar nggak? Jadi kayaknya semua orang kolaborasi, dari yang musuh, dari yang teman, semua kolaborasi. Ada rencana kolaborasi, apa emang jangan-jangan udah dilakukan? Ini salah satunya hasil dari kolaborasi. Oh, oke. Jadi M-Block Market yang mendirikan entitas kuliner, Ruang Rasa Kuliner, menggandeng betutunya kita di rumah. Dan kemudian kita sepakat untuk mendirikan brand baru bernama Tualen. Jadi ini pure hasil dari kolaborasi. Sistemnya adalah joint venture gitu. Mereka beli semua resepnya, mereka beli idenya, mereka fokus kepada pengembangan bisnisnya, dan kita internal lebih kepada fokus kepada pengembangan produk. Jadi masing-masing punya tasking point sendiri, responsibility masing-masing juga, punya bagiannya masing-masing, dan kolaborasi menurutku penting dilakukan saat ini. Karena ya kalau kita nggak kolaborasi sendirian ya megap-megap lah ya gitu. Benar. Tetapi dengan kita bantuan teman, networking, jejaring yang kita punya, kolaborasi memudahkan kita. Kayak misalnya ya kalau kamu mau pergi jauh ya perginya barengan. Ya kan, kalau perginya kalau mau cepet ya sendiri aja. Tapi di luar dari itu semakin relevan dengan konteks saat ini ya kolaborasi dan inovasi sih. Setuju, kolaborasi adalah kunci ya. Nanti kita balik lagi masih di Tribun Inspirasi Lokal, dan katanya ada satu tamu teman nongkrong kita juga yang katanya juga ada mau kolaborasi sama Tualen. Ya. Siapakah dia? Nanti kita balik lagi, kita minum dulu. Siap, thank you. Cheers. Balik lagi di Tribun Inspirasi Lokal dan masih bareng Sheryl dan masih nongkrong juga di Tualen sama ini ada foundernya Bli Wena. Lagi ngomongin soal kolaborasi nih, Tapi kalau misalnya seorang Bli Wena tuh ada nggak sih kayak syarat-syarat nih? Kalau misalnya gue pengen kolaborasi, orangnya harus yang kayak gini nih, produknya harus yang kayak gini nih. Ada nggak syarat-syarat gitu? Atau cuma sekedar you've got the chemistry sama orang itu, ya kan? Terus juga mungkin produknya cukup nyambung lah, tapi harus lebih nyambung lagi sama orangnya. Ya. Apa? Yang pertama spiritnya harus sama. Chemistry-nya, ya spiritnya ya. Terus visi misinya gitu ya. Dan konteksnya adalah lokal. Cukup itu. Tetapi ada beberapa hal yang misalnya mungkin apakah mereka punya konsen terhadap sustainability, apakah mereka punya konsen terhadap packaging dan environment nantinya gitu ya. Jadi produk-produk lokal yang memiliki spirit yang tinggi, yang tentunya ya saya pengen banget kolaborasi, apalagi ini kan baru ya, Tualen baru, dan saya sendiri membuka opportunity untuk semua pihak berkolaborasi sama kami di Tualen gitu.
Oke, tapi tetap ngelihat dulu chemistry-nya, spirit-nya harus sama. Harus gitu, inline. Harus inline. Oke, nanti kita bakal punya teman gabung ya, tapi kita lagi nunggu nih orangnya kemana. Tapi ini buat Tribuners juga yang pengen solusi kemudahan yang ditawarkan sama HP SmartTank 519, bisa lihat langsung QR code yang ada di sini. Nah, panjang umur. Hai. Dari tadi ya? Sorry ya. Lumayan lah 2.500 tahun sebelum Masehi. Oh, oke. Fosil Belum lahir itu saya kali tuh. dong. Jadi, apa kabar dulu? Apa kabar, sehat? Sehat. Udah swab kan? Udah dong. Oke. Kalau zaman sekarang kalau mau nongkrong, oke udah swab belum gitu Betul ya. Capek ya, tapi nggak apa-apa. Jadi anyway Tribuners yang belum tahu, di sebelahnya Bliwana ini ada Mas Aga, aku manggil lah ya Muhammad Aga, bener gak sih namanya? Agak aja, kayak terlalu religius kalau ada Muhammadnya. Agak berat ya. Terlalu religius kayaknya. Baik. Agak aja. Agak aja. Jadi kalau misalnya pernah lihat, ini kayak pernah lihat ya di Filosofi Kopi. Yes, it's him. Dan dia adalah seorang barista kelas apa nih? Kakap apa kelas? National champion. Kelas ya, pernah. Udah expired 2018. Oh, Udah enggak. 2018, tapi nggak pernah expired, expired, ya. Oke, kita nggak pernah expired. Jadi sekarang Mas Aga ini punya satu bisnis namanya Cold Heart. Betul. Yes. Betul. Sebentar, sebelum gabung kenapa namanya Cold Heart? Apakah hatimu sedingin nama bisnismu? Enggak, sebenarnya Cold Heart ini tuh kan dia, jadi sebelumnya saya punya bisnis kopi namanya Smith, Shoot Me in the Head. Oke. Agak laki banget kan, garang lah ya, parah. gitu ya. Rebel, garang gitu ya. Nah, selama saya jalan sama Smith ini, kok jarang banget dapat customer yang memang sebenarnya tuh wanita gitu. Jadi kebanyakan laki-laki. Oh, jadi kayak kalau cewek tuh masuk situ kayak jiper gitu ya, kayak terlalu karena kalau dari testosteron. konsep gitu kan dia lebih ke rough gitu, industrial dan segala macam gitu. Jadi mungkin marketnya kebanyakan laki-laki. Jadi kita akhirnya coba buat berpikir gimana ya caranya supaya dapetin market yang lebih unisex lah gitu. Kalau misalnya Tribuners pengen coba lihat ya Cold Heart itu, kalau lihat Instagramnya emang dia sweet sih gitu, Sweet, ya. kayak pengen masuk gitu Iya. kan, kayak dari segi visual gambarnya, kata-katanya. Tapi sebenarnya apa sih Cold Heart itu, mungkin kalau ada yang belum tahu? Basically sebenarnya Cold Heart ini adalah kita bilangnya zero proof cocktail atau mungkin teman-teman mungkin taunya mocktail ya. Mocktail. Nah ya. tapi kan kenapa kita nggak mau bawa nama mocktail? Bukan nggak mau bawa, mungkin itu bisa jadi kayak entry point untuk kita mulai conversation sama customer kita. Nah jadi mocktail ini kan identiknya orang taunya tuh adalah minuman bersoda. Soda, ya. That's all kan, Yes. kayak misalkan mojito, Mojito. ya kan gitu-gitu kan ya. Tapi sebenarnya mocktail itu lebih dari itu. Banyak banget, luas banget gitu ya. Nah akhirnya kita coba buat explore gimana caranya supaya minuman yang memang tadinya itu dianggap orang sebagai minuman hanya bersoda, tapi ini jadi lebih banyak varian. Awalnya sih sebenarnya kita mulai dari kopi, karena emang background kita kan kebanyakan di kopi gitu ya gitu. Cuman kesini-sini saya banyak belajar dari teman-teman kalau ternyata bahan baku itu nggak cuman kopi doang yang bisa diolah, banyak banget hal gitu ya. Nah saya cerita mungkin tahun 2017 kalau nggak salah, seingat saya pergi salah satu exhibition namanya Jalur Rempah. Pernah denger nggak? Tahu. Yes, Jalur Rempah ya. Nah saya kesana kok menarik banget ya, ternyata ada 3.000 lebih itu bahan baku Indonesia yang memang sebenarnya jarang banget orang ketahui. Wow. Dan semuanya rempah, herbal dan spices gitu ya. Nah saya dari situ mulai berpikir gimana caranya nge-twist atau mixing lah ya kopi sama ini nih gitu. Awalnya itu berpikirnya, cuman kesini-sini kok ternyata orang tuh masih masih mengidentifikasikan kalau herbal and spices ini adalah jamu. Ya, Bener nggak sih? Iya benar. Jadi Bener. gini, stigmanya adalah orang minum jamu tuh orang tua, kalau kita lagi sakit minum jamu gitu ya. Dan nggak fancy. Nggak, maksudnya nggak dikemas dengan cara yang cukup fancy. Kelasnya nggak di situ gitu ya? Iya gitu. Bonusnya nggak ada. Padahal itu justru minuman menyehatkan. Yang kedua, bahan bakunya semua udah pasti natural gitu ya. Dan ya punya storytelling, ya nggak sih? Benar. Jadi akhirnya kita coba, karena kita udah punya beberapa tim yang memang sebenarnya punya ketertarikan untuk mixing dan gitu ya, R&D dan segala macam. Akhirnya kita coba bikinlah satu brand yang memang sebenarnya kita coba nge-package itu, nge-cover itu dengan bukan dengan narasi jamu, tapi dengan narasi zero proof cocktail. Berarti 0%. Yes. Gitu. Jadi kita olah beberapa bahan baku yang memang semua bahan dasarnya itu dari Spices, herbs, kayak botanicals, herbs, spices, wood, grain, dan lain-lain. Yes. Gara-gara itu loh kita dijajah ya kan? Iya dong, benar. Gara-gara itu kita dijajah, berarti Tapi kitanya nggak, nggak belum memaksimalkan, Yes. belum dieksploitasi. Iya.
Jadi contoh minumannya apa? Oke. Kita sebenarnya masih sekarang ini masih coba adopsi beberapa minuman yang ada di cocktail bar. Kayak pernah dengar Negroni? Tahu, Nah, ya Negroni ada jeruknya dikit kan? Yes, kita bikin namanya Zefroni, Zero Proof Negroni. Terus ada Zefrotini, Zero Proof Espresso Martini. Kemudian ada warisan orang tua, udah pasti gitu ya. Jadi kenapa warisan orang tua? Karena basically sebenarnya storytelling dari minuman adalah dulu waktu zaman saya kecil saya selalu dikasih minuman yang bahan sama orang tua saya ya. Ada lemongrass, kemudian ada spices dan lain-lain lah bentuknya. Pokoknya itu minuman menyehatkan katanya. Oke. Dulu pernah nggak sih zaman kecil dulu dicekokin jamu? Parah, gitu. Parah kan ya? Gini-giniin gitu ya. Ya. Katanya itu kan buat naikin imun kita ya waktu itu ya. Tapi beneran, jadi dari semenjak saya dicekokin itu saya berpikir kok kesini-sini orang anak kecil zaman sekarang tuh nggak ada yang digituin gitu. Oke lah, berarti kan sebenarnya cara kita untuk membuat atau nge-create ini tuh menjadi harus berbeda, harus ngikutin tren gitu. Makanya kita bikin sedikit lebih fancy gitu, kita mainin garnish dan lain-lain. Akhirnya ya udah kita bikin beberapa minuman yang memang berbahan dasar semua yang ada di jamu herbal gitu ya. Basically sebenarnya approach kita ke market itu secara branding pengennya minuman yang memang bisa bukan menyehatkan ya, tapi arahnya ke mindfulness. Ya, ngerti ya? Jadi kayak misalnya kita lagi capek nih gitu ya, minum ini instead of minum alkohol, jadi tambah tepar gitu ya, kita coba minum substitutionnya gitu. Jadi kayak minuman ini tuh sebenarnya kita nggak ada alkohol ya, cuman ada sedikit. Ada hangatnya. Yes, ada hangatnya, kemudian ada sensasi alkohol karena kita bermain fermentasi juga. Kita kemudian main leftover juga, ada di infuse, ada di reduction, ada di milk wash dan banyak banget. Jadi dari teknik-teknik bikinnya Betul. yang menimbulkan aftertaste-nya kayak little bit of alkohol tapi bukan gitu ya? Bukan. 0%. Kita bahkan punya alatnya. Maksudnya alat membuktikan kalau itu 0%. Alkoholmeter. Yes, kita alkoholmeter gitu. Oke, nah ini menarik ya, aku jadi punya banyak ilmu. Tapi katanya mau ada kolaborasi antara Tualen sama Cold Heart. Apa kolaborasinya? Apa coba? Buat ini mungkin spill-nya dikit aja. Sebenarnya menarik ya karena aku dan Bliwena ini kan kita satu ekosistem. Ya. Kita satu ekosistem yang memang sebenarnya dari awal kita mau masuk ke salah satu ekosistem ini kita berpikir udah pasti harus ada kolaborasi. Yes. Gitu. Dan memang yang paling cocok so far dalam ekosistem kita ini adalah Cold Heart dan Tualen karena dua-duanya sama-sama merepresentasikan sebuah minuman gitu kan. Yes. Jadi kenapa sama Tualen? Pertama saya juga pecinta arak sebenarnya. Tapi bukan peminum. Kita bro dulu. Bro dulu. Tapi bukan yang sampai wah gimana. Saya suka narasinya sebenarnya. Jadi beberapa kali sempat main ke daerah-daerah penghasil arak. Saya kan kalau di kopi ini kan sering ke traveling ke beberapa kebun kopi ya. Jadi di beberapa kebun kopi ini kadang disuguhin kayak di Flores dikasih Sofi. Dikasih ya banyak lah gitu-gitu lah. Kok ini menarik ya gitu ya. Karena bukan cuma minuman keras tapi ini jadi budaya mereka gitu. Betul. Nah dari situ saya berpikir gimana ya caranya supaya bisa punya minuman yang ada di value-nya dan punya dampak gitu. Akhirnya karena kita 0% nggak ada alkohol gitu ya. Kayaknya boleh deh kalau kita coba buat ngebikin versi alkoholnya, tapi nanti di di etalasenya itu di Tualen. Jadi etalasenya di Tualen karena basically Tualen ini kan produknya bottling ya. Yes, bottling. Gitu. Tapi kalau saya pribadi gitu ya, saya pergi ke satu tempat, saya pasti lebih senang explore koktail karena kita bisa cobain berbagai macam jenis rasa dan arak. Misalnya satu minuman ini mau itu arak, mau itu ram, mau itu apapun itu bentuknya itu bisa dieksplor menjadi sebuah minuman yang menyenangkan, baru lagi gitu ya, yang ada added value lagi gitu. Nah akhirnya tercetuslah awalnya dari obrolan biasa, coba-coba sendiri. Jadi Bliwena waktu awal-awal tuh bawa ke atas nih gak minum, campur jadi sesuatu akhirnya menarik, jadi sebuah produk dan gimana kalau nanti di next tempat kita coba buat bikin kolaborasi. Wah, udah. Gitu. Jadi mungkin ada 5 sampai 6 special drinks signature dari Tualen dan Cold Heart. Tapi emang ya basicnya emang barista ya. Jadi emang dia seneng memix gitu dan akhirnya dapat sesuatu yang baru. Tapi why? Kenapa di Jogja? Pertama karena emang kita dapat kesempatan untuk punya space yang berbarengan. Jadi kalau di sini kan emang secara kita baru 3 bulan ya beli. 3 bulan. Kita juga maksudnya baru 3 bulan, baru sharing dan segala macam. Memang udah berpikir sebenarnya gimana ya cara mau Cold Heart tapin ke Tualen tapin ke Cold Heart gitu. Cuma kalau di sini kan kayaknya pertama maksudnya dari secara space kita atas bawah agak-agak tricky lah ya gitu ya. Cuman kita pernah beberapa kali sempat surfing ke beberapa teman-teman deket lah, datang ke Cold Heart dikasih ke campuran ini, datang ke Tualen dikasih campuran ini gitu ya. Dan feedbacknya semua bagus-bagus.
Dan kenapa di Jogja? Karena pertama itu space. Yang kedua, Jogja kayaknya saya berapa kali ke Jogja, saya belum pernah menemukan salah satu koktail bar yang buat saya suka. Kan ini subjektif. Boleh dong. Saya beberapa kali main ke Jogja, kok saya nggak pernah menemukan sebuah koktail bar yang memang sebenarnya nggak cuma jualan minuman, tapi ada narasinya, ada storytellingnya gitu ya. Terus ada dampak sosialnya mungkin ke beberapa stakeholder di belakang gitu ya. Kebanyakan di sana beer house dan birnya semua import dan segala macam gitu. Jadi kayak saya, kenapa nggak kita coba buat highlight produk lokal yang memang sebenarnya bisa berkompetisi. Caranya adalah dengan kolaborasi. Jadi Jogja lah itu start ya. Kalau berhasil nanti mungkin di seluruh Indonesia ya. Nice. Bisa Amin dulu dong. Amin. Tapi jadi value yang pengen ditawarin dari kolaborasi ini adalah gimana si produk lokal ini bisa bersaing dengan yang lain-lain apa Pak? Jadi intinya dari kolaborasi ini yang pengen kalian misinya apa? Kalau dari Cold Heart sendiri, sebenarnya mungkin beda perspektif ya. Tapi kalau dari Cold Heart sendiri, sebenarnya karena memang kita tagline adalah Beverage Exploration Club, jadi sebenarnya nggak ada boundaries. Oke. Jadi karena itu kan Beverage Exploration Club. Beverage ini kenapa kita ngambil beverage, bukan mocktail gitu ya? Karena beverage ini luas banget. Menarik ya, Beverage Exploration Club. Jadi emang basically kita mencoba untuk menjadi wadah untuk orang-orang yang memang bekerja sama kita itu supaya bisa explore apa yang ada di imajinasi mereka. Oke. Dan buat saya sisi kreativitas orang itu dinilai kalau mereka sudah bisa membuat sebuah karya. Mungkin kalau seniman mereka bikin lukisan, tapi kalau kita nih ya ekspresi kita mengekspresikan cinta, love itu lewat minuman gitu. Jadi bukan berarti kasih minuman dikasih nomor telepon, enggak gitu, enggak. Enggak gitu. Bukan gitu ya caranya. Tapi boleh juga dipakai. Boleh, itu bisa dipakai. Boleh juga ya. Enggak, kalau nggak di bawah di Batam, if you like this ya kan. Apa nih gitu ya. Ya jadi kalau buat kita adalah kita menjadi sebuah wadah untuk siapapun yang memang sebenarnya punya passion yang sama dengan kita untuk bisa explore bareng sebuah produk yang memang memberikan sebuah perspektif baru gitu. Karena tadi kenapa saya bilang jamu itu tidak banyak orang tidak banyak orang yang notice kalau dia menyehatkan. Karena memang secara narasi tidak dibuat sedemikian rupa supaya orang tertarik gitu ya. Contoh simpel deh, kita beli nasi goreng pinggir jalan sama beli nasi goreng hotel bintang 5. Secara plating aja berbeda. Sama-sama nasi goreng. Nah, kita mencoba untuk membuat nasi goreng bintang 5 nih, tapi harganya harga pinggir jalan gitu misalkan. Misalkan gitu ya, tapi bentuknya minuman gitu. Jadi dari minuman itu kita mainin garnish, bahkan gelasnya aja kita setting sedemikian rupa karena ada fungsi-fungsinya gitu. Gelas yang begini misalkan supaya kita bisa menghirup aromanya dulu. Jadi fully experience. Gitu. Kayak gitu sih sebenarnya mau kita kasih. Nice. Jadi nanti secara visual akan berubah nggak cantik-cantik. dari sana? Oh, pasti. Okay. Pasti akan cantik gitu. Kapan di Jakarta? Kok kayak menarik ya? Nanti dong. Udah dong. Kalau di Jakarta official nanti akan ada di Post Blok. Betul. Oke. Di Post Blok itu kalau nggak salah sekitar 17 Agustus ya. Pas hari kemerdekaan, M Block Space juga membuka kawasan barunya di area Gedung Filateli di Pasar Baru. Pasar Baru ya? Oh iya. Sebelahnya GKJ. Nah, opening tanggal 17 Agustus dan kita Tualen dan Cold Heart juga akan ada di sana. Selain Jogja ya. Jadi akan ada 2 outlet baru. Jadi si Beverage Exploration Club-nya akan diperkenalkan lah ibaratnya gitu. Iya, betul. Satu dari Aga sih sebenarnya gini, kalau dari aku berbicara kenapa menarik dengan Cold Heart gitu ya. Karena gini, first impression gua ke Cold Heart gitu ya. Dia tidak menawarkan, biasanya publik begini, Mas ada menu apa gitu ya. Dia tidak memperlihatkan, menu ya? Dia tidak ada menunya ada, tetapi dia tidak hanya sekedar memperlihatkan ini. Jadi yang akan ditanya adalah lo sukanya apa gitu. Lo sukanya manis, lo sukanya yang krim, lo sukanya apa gitu ya, atau lo sukanya yang fruity atau segar gitu. Jadi di sana aku menangkap ada chemistry yang sama karena dari sisi arak pun yang akan kita kolaborasikan dengan minumannya si Aga, kita juga punya satu misi, kita intervensi hulunya gitu. Kita langsung ke petaninya, bagaimana kemudian mereka mendapatkan harga yang layak gitu ya dari sebotol arak yang biasanya dijual murah banget di botol plastik gitu ya. Nah, ini kemudian kita coba sebisa mungkin kita explore sehingga produk ini menjadi menarik gitu dari sisi packaging dan lain-lain. Dan
dan dari sisi prosesnya gitu. Dan saya rasa belum ada yang melakukan arak double distill, cuman di Tualen. Ya, dan udah nyoba enak banget. Untung baru satu tadi ya kan. Wah, tapi kalau misalnya Tribuners lihat ya di Instagramnya lah, simple Instagram mereka berdua nih, Tualen ataupun Cold Heart gitu, mereka bener-bener menjual produknya melalui gambar gitu kan. Dan gue rasa kayaknya cowok-cowok berdua ini paham betul kalau visualisasi secara komunikasi itu benar-benar penting ya kan, untuk bagaimana sih caranya supaya orang tertarik cuma bisa melihat dari postingan Instagramnya, packagingnya, print dari produknya ya kan. Nah, abis ini kita bakal sama-sama praktek bareng sama Beli Wena juga gitu ya, untuk menjaga brand dari packaging dan juga visual. Tapi ini ada info menarik nih buat Tribuners yang mau menghadirkan kayak kemudahan. Nah, HP bisa memfasilitasi nih Tribuners untuk pengusaha-pengusaha rintisan untuk bisa belajar bagaimana caranya membuat inovasi, marketing, keuangan dan sebagainya. Jadi meningkatkan soft skill. Now, this is important. Meningkatkan soft skill di HP Live. Jadi di HP Live ini ada lebih dari 1 juta materi yang diberikan, termasuk ada bahasa Indonesia juga di sana. Dan gak kalah penting, materi ini bisa juga diikuti secara gratis dimanapun dan kapanpun, oke? Jadi kalau pengen tahu, lihat yang berikut ini. Hello everyone, welcome. Terima kasih atas kehadiran Anda hari ini. I hope you and your loved ones are in good health. On this special occasion, I would like to say a big thank you to Tribune News Network. This partnership has given us the opportunity to reach out directly to you, our MSMEs in Indonesia, through Tribune Inspirasi Local. As micro, small, and medium business owners, we understand you have to juggle many things at once, including navigating the economic condition, embracing digital transformation, growing your business, and building ongoing skills for yourselves and your teams. Our research on small-medium businesses in 2020 indicate that 57% of small-medium businesses in Indonesia identified transforming their business as important or very important. We are here to help and support your needs and your transition. HP presents HP Life, a free online skills training program for entrepreneurs, business owners, and lifelong learners like you. HP Life provides you with 30 online courses from IT to communications, finance to marketing to help you hone relevant skills. I'm so excited to share that HP Live now comes in Bahasa Indonesia. You can now join more than 400,000 other active learners from 200 countries and regions on our platform. Last month alone, we have seen about 17,000 new users from across the world joining various courses on HP Live. Being an adaptable education resource, HP Live can also be accessed online and offline to enable your learning according to your schedule. The courses on HP Live are designed to empower everyone, everywhere on their lifelong learning journey. With the world rapidly changing, there is a need for each one of us to continuously expand our knowledge and capabilities. This way, we are ready for the opportunities today and into the future. HP Indonesia is here for you, so we can advance better together. Terima kasih.
Oke Tribuners, itu tadi soal HP Live ya. Jadi selain ilmu yang bisa didapetin, banyak juga nih kemudahan-kemudahan yang bisa Tribuners dapetin melalui HP Smart Tank 519. Salah satunya adalah ini namanya HP Smart ya. Jadi HP Smart ini bisa langsung diinstal di handphone. Udah kayak gitu gampang banget mau ngeprint dokumen, mau ngeprint apapun itu, foto, itu bisa langsung dari smartphone. Nah ngomong-ngomong, kita mau ngeprint logonya Tualen aja deh. Coba kirim. Aku kirim ya. Nanti aku print dari sini. Send. Ya, send. Oke, kita print dulu ya sambil ntar sebelum ngobrol-ngobrol. Ya, tinggal diklik aja dan print. Oke, dia processing Canggih. ya. Canggih. Cut. Tapi zaman sekarang kayaknya, Menarik ya. zaman sekarang udah begitu aja gitu caranya. Tapi ngomong-ngomong soal logo, Ya. apa nih maksudnya logonya nih, si Tualen ini? Tualen itu punakawan versi Bali. Oke. Jadi kalau kita di Jawa lebih dikenal sama namanya Semar. Iya, ini kayak kan? Semar ya. Jadi hampir mirip, karakternya pun mirip. Dia sifatnya fun, jenaka gitu ya. Tetapi disisipin kerap memberikan petua bijak lah gitu. Ya jujur, baik, kemudian bijak. Jadi berharap dengan kita membawa spiritnya Semar ataupun Tualen ini gitu ya, orang bisa lebih memahami atau menghargai makanan, menghargai siapa yang masak, siapa yang bikin, terus bahan-bahannya apa aja, kurang lebih sih gitu. Jadi tidak buang-buang makanan. itu banyak banget orang nih sekarang buang-buang makanan ya kan. Tapi ini sambil kita ngeprint ya. Oke, itu tadi kayak artinya lah ya. Tapi sebenarnya pas menemukan si logo ini apa langsung tahu oke mau gambar ini deh apa kayak gimana? Semar atau Tualen kurang lebih seperti ini. Oke. Tapi kita redraw, tidak pengennya tidak terlalu jauh sehingga kita pengen memperkenalkan karakter aslinya dulu. Si bentuknya Tualen ini seperti apa sih? Nah kita modif sedikit, kita kasih kacamata gitu ya untuk itu swag ya, jadi Tualennya swag gitu. Funnya gitu ya, terus anak muda banget, terus segini lagi. Terus udah gini ya? Yes, perfect gitu ya, dengan berharap apa yang kita sajikan itu orang juga suka dan baik ya. Terus dampaknya, terus karakter Balinya, kain polengnya masih ada, sama udengnya di atas kepala, ikatan kepala. Oke, interesting. Tapi tadi sempat Bliwana bilang kalau sebuah brand itu harus mengkomunikasikan diri melalui visual juga, promosi gitu ya. Nah kalau cara-cara si Tualen mempromosikan produknya dengan key visualnya kayak gimana? Ya, sebenarnya yang pertama key visualnya adalah ikon-ikon dari bumbu Bali gitu. Jadi ada 22, 23 rempah itu yang kemudian kita coba jadikan visual pendukung gitu ya. Nah komposisi main logonya ada di tengah, tetapi gue juga bukan orang yang suka hard selling gitu ya. Iya bener. Jadi cukup kecil, proporsional, tetapi aku lebih pengen menceritakannya by storytelling gitu. Narasinya, ceritanya seperti apa. Oke, jadi lebih ke copywritingnya dicampur sama gambarnya ya. Nah ini sedikit info juga buat Tribuners ya, selain memang bisa memudahkan produktivitas ya kan. Ini banyak banget kemudahan terutama buat Tribuners yang anak sekolah, kuliah segala macam. Kalau pengen simple ini bisa akses yaitu printables.hp.com/id gitu ya. Karena banyak banget template di sana udah gampang banget untuk desain, untuk kreatif, untuk packaging, mau ngasih kayak kartu ultah, bikin stiker apa segala macam. Ini gampang banget. Mewarnai juga bisa di sana ya. Dan yang pasti gratis. Jadi langsung cek aja printables.hp.com/id. Oke, balik lagi kita ngobrol dan nongkrong. Tadi kan Bliwana udah. Nah kalau menurut Mas Aga, apa sih pentingnya sebuah desain dari sebuah brand? Wah, pertanyaannya harusnya penting banget sih sebenarnya. Kenapa? Karena maksudnya ya pasti kayak tadi Bliwana masuk ke Cold Heart itu berdasarkan first impression. Yes. Nah buat orang-orang yang memang mungkin belum ada kesempatan untuk datang, pasti mereka lihat first impressionnya adalah di media sosial ataupun di let's say di website gitu ya. Jadi visual tuh sangat penting banget gitu ya. Mulai dari logo, packaging, sampai apapun bentuknya, bahkan
ini salah satu hal yang juga membuat saya bikin cold heart juga anyway. Kalau kita biasa datang ke restoran lah, misalnya let's say ya, kita tuh mungkin cuma pakai 2 sensori kita doang. Ada indera penciuman sama ada indera perasa. Tapi padahal kan sebenarnya visual ini salah satu indera juga. Ada indera peraba dan indera pendengar gitu ya. Nah jadi sebenarnya experience-nya itu lebih lengkap kalau kita bisa menghadirkan semuanya. Yes. Jadi buat saya itu part of hospitality juga, karena visual itu penting. Kenapa? Karena oke, let's say kita di Jakarta gitu ya, tapi ada orang yang dari luar kota nggak bisa merasakan vibes atau nggak bisa ngerasain experience-nya. Tapi mereka bisa ngerasain dari visual yang kita kasih gitu. Misal let's say oke, kita bikin kayak video, biasanya kalau di media sosial kan ada video making proses gitu ya, bikin sebuah minuman ataupun bikin base dan segala macam. Itu kan sebenarnya salah satu narasi yang yang coba dikemas lewat visual, yang bisa membuat orang itu menjadikan brand yang mereka lihat ini adalah, oh ternyata memang mereka tuh punya purpose. Yes. Jadi bukan sekedar bikin kayak tadi contoh tualen. Ini kan Bliwana bilang kalau ini melambangkan sebuah karakter, sama. Sebenarnya kita punya satu prinsip yang sama. Saya pun suka dengan icon. Yeah. Karena kenapa? Let's say gini ya. Contohnya kayak saya di tempat saya yang sebelumnya di Smith gitu ya. Kita ikonnya itu adalah tengkorak. Tapi kita redesign sebenarnya tengkoraknya sesuai dengan apa yang mau kita coba sampaikan gitu ya. Nah, kenapa icon ini sungguh sangat bisa menjadikan sebuah brand ini adalah posisinya bagus gitu ya. Karena let's say kita bisa saat kolaborasi, let's say kok tualen kan hitam putih misalkan gitu ya. Oh, boleh kasih warna dong kalau misalnya ada cold heart, nanti kan let's say ada hatinya. Atau kayak misalkan kolaborasi dengan siapa gitu ya. Jadi saya lebih bisa melihat kalau orang tuh mencoba bisa menerasikan itu lewat sebuah logo atau visual yang membuat brand itu menjadi bicara gitu. Jadi ngomong gitu kan. Kayak gitu-gitu sih. Jadi kalau dibilang penting, seberapa pentingnya menurut saya itu udah harus jadi yang pertama gitu. Mandatori banget gitu ya. Benar. Iya, karena si visual itu merepresentasikan gimana lo mau mengkomunikasikan si brand itu kan kepada orang-orang. Betul banget. Berarti termasuk dari warna-warnanya juga dibutuhkan. Pasti banget. Warna itu kan mencerminkan identity kita juga. Iya. Spirit warna hijau seperti apa, spirit warna coklat dan hitam seperti apa. Bagus banget ya warnanya ya. Coba warnanya keluar banget ya. Karena dia ngeprintnya cuma dari dikirim dari smartphone, terus langsung masuk ke wifi-nya dia. Gitu. Tapi warnanya kayak keluar. Iya beneran. Iya kan? Bagus. Ini kalau pada penasaran ya, nih pada penasaran dari Smart Tank 519 hasilnya kayak gini nih. Wow. Wih. Mungkin toiletnya ntar kalau bareng sama Cold Heart, dia ngeping kali ya, ngeping dia. Ada hatinya. Ada hatinya, oke. Jadi berarti kebutuhan warna juga bisa jadi representatif sebuah brand ya? Oke, apakah... Ngambil filosofi warna kan kita juga ada spirit of colors yang diinjek ke dalam identity dan value dari si produknya tersebut. Kayak misalnya ya ini sesimpel kita bawa warna hitam putih, kain poleng gitu ya, yang identitasnya Bali banget gitu, dan hitam putih itu kayak ruabineda, baik buruknya yin yang gitu ya, mencerminkan keseimbangan gitu. Jadi nggak yang bicara sempurna, tetapi prosesnya baik gitu, dan ada berdampak juga terhadap A sampai Z dari pelaku maupun konsumennya sendiri. Yes, benar. Jadi emang penting sebuah logo itu punya ciri khas sendiri, warna yang merepresentasikan mereka, kalau perlu juga punya ikonnya sendiri gitu ya. Dan ini, ngomongin soal si Smart Tank 519, jadi kalau misalnya warna, dia bisa ngeprint sampai 8.000 lembar. 8.000? Satu kali isi? Iya, 8.000? Iya. Cuma 8.000, tapi kalau misalnya, kalau hitam putih 8.000, dan kalau misalnya warna itu 8.000, dan kalau hitam putih itu 6.000. Yes, jadi 6.000 lembar untuk cetak hitam putih, 8.000 kalau berwarna. Gokil ya, keren banget ya. Tapi nggak sekali jalan, boleh kan. Nah, nggak cuma itu, kalau misalnya Tribuners juga pengen usahanya tetap lancar gitu ya. Kalau misalnya, ini ada gangguan nih, gimana ya kalau ada gangguan? Tenang aja, tetap bisa servis. Tinggal buka aja, nanti teknisinya langsung datang, langsung dikunjungi URL-nya yaitu hp.care/digital-id. Jadi nanti langsung datang teknisinya, jadi nggak usah pusing-pusing, didatengin langsung. Oke, ini nongkrong-nongkrong kita sebenarnya pengennya sih agak lebih sampai malam ya. Nanti araknya bisa dibuka ya. Betul. Tapi kayaknya karena kita mau pamit dulu gitu, kita pengen nanya kalau begitu menurut kalian berdua,
sebagai seorang pelaku UMKM lah gitu kan. Apa sih sebenarnya kunci UMKM lokal supaya mereka ini bisa go national, bahkan one day maybe go international gitu loh. Apa kuncinya atau tipsnya menurut, kan kita sama-sama lagi belajar nih ya. Kalau menurut Bliwana apa, menurut Mas Aga apa? Yang pertama sih yang sering aku implementasikan ke dalam diriku adalah yang pertama kreatif. Apapun yang kita lakukan, bagaimana prosesnya sekreatif mungkin, dan orientasinya adalah solusi gitu. Ya dalam konteks pandemi saat ini kan kondisi sulit segala macam ya, kita nggak fokus kepada masalahnya, tetapi bagaimana kita berproses, berkreatif, kemudian orientasinya adalah sebuah solusi gitu. Nah banyak orang, kebanyakan gitu ya, yang pertama adalah kerja keras gitu ya. Itu penting, kerja keras. Yang kedua adalah kerja cerdas, device, sistem, manajemen dan lain-lain. Tetapi orang melupakan kerja ikhlas. Nah ini yang gue lakukan pribadi sejak tahun lalu gitu ya. Bagaimana kita bekerja dengan ikhlas. Kita jalani prosesnya, kita buat semenarik mungkin, sebaik mungkin. Dan ada pergerakannya, ada movementnya, dan ini berdampak untuk diri kita, lingkungan, dan tentunya semoga masyarakat luas atau Bali pada umumnya, terutama pengrajin araknya gitu. Nah ketika kita bekerja ikhlas ini, justru keberkahan itu kita nggak tahu ini datangnya bahkan lebih besar gitu. Tidak berupa value dalam arti hanya cash, money, tetapi kayak jejaringnya kita, networkingnya kita, tiba-tiba ada orang hadir menawarkan kolaborasi, tiba-tiba ada orang yang hadir untuk lo mau bikin apa, semuanya tuh dimudahkan gitu. Nah kerja ikhlas ini yang menurut aku penting, yang ketiga untuk kita terapkan di luar dari apa yang sudah kita kerjakan masing-masing sih. Ya, setuju. Keras, cerdas dan ikhlas. Karena ikhlas sih ilmu yang paling susah banget, betul. It's easy to say ya untuk mengaplikasikannya. Kita proses aja dan biarin alam yang bekerja. Gitu. Dan pandemi ini kayaknya membuat orang semakin belajar buat ikhlas, bersyukur dengan apa yang ada. Nice. Kalau Mas Aga gimana Mas? Kalau saya mungkin karena emang saya juga dulu bekerja di sebuah restoran gitu ya. Intinya sebenarnya ya saat saya mulai masuk ke dunia bisnis itu udah pasti kayak another game lah. Jadi jangan berpikir kalau let's say orang-orang mau start bisnis gitu ya, wah ini udah pasti udah enak banget gitu. No. itu maksudnya boleh bermulai tapi harus dipikirin dulu gitu ya. Kita pikirnya gini kan, maksudnya gimana caranya supaya staff kita tuh punya career path. Gimana caranya supaya produk kita bisa konsisten, supaya gimana caranya supaya kita punya progress berapa tahun ke depan. Di pandemi ini beberapa teman-teman saya tuh mulai start bikin usaha kecil-kecilan lah, tapi udah kelar gitu, sebulan 2 bulan selesai gitu. Jadi karena nggak ada konsistensi, mereka nggak tahu produknya seperti apa, nggak punya value proposition dari produknya, dari bisnisnya dan segala macam gitu. Jadi mungkin agak sedikit teknis, tapi it's important aja sih sebenarnya untuk dipikirin di awal. Jadi boleh kalau misalkan itu kalau misalkan ada kesempatan untuk memulai, ya kalau bisa dipikirin juga sih sebenarnya kayak gimana ya, manajemen resiko lah. Kalau nggak akan wasting time. Gitu. Jadi buat saya sebenarnya manajemen risiko itu penting banget di awal, karena at the end of the day sebenarnya yang kita pikirin tuh bisnis tuh nggak selalu untung loh. At the end kayak gini misalkan let's say gitu ya, kita harus berpikir gimana caranya supaya kita bisa tetap punya cash flow gitu. Tadi Bliwana sempat bilang kreatif gitu, berarti ada inovasi di dalamnya gitu. Jadi poinnya adalah sebenarnya itu ya harus kenal dulu apa yang mau kita jalanin, konsisten, fokus, terus ya dan punya purpose sih. Punya purpose gitu ya, ada dreams-nya gitu ya. Dan ini sih sebenarnya don't be like a boss aja sih sebenarnya. Karena at the end sebenarnya emang kita secara profesional mungkin owning the business, tapi at the end yang bekerja tuh aset kita adalah karyawan. Gitu. Mereka yang running the operational gitu ya. Jadi buat saya mereka adalah aset gitu ya. Jadi gimana caranya saya invest ke mereka instead of invest ke other things gitu. Jadi itu sih yang bikin ya mungkin masih dan manajemen orang itu agak sulit ya. Nah itu juga pasti. Susah ya, tantangannya banyak. Nice, aduh seru banget ya ngobrol-ngobrolnya. Thank you banget.
Kita udah nongkrong di sini Tribun Inspirasi Lokal sama Bliwana dari Tualen dan juga dari Cold Heart ada Mas Aga. Thank you for your time. Sheryl. Thank you juga. Thank you dulu dong. Sukses, tapi yang paling penting sehat ya. Sehat dong. Sehat dong. Harus. Dan jangan lupa buat Tribuners yang pengen juga check out ya, ini dari HP Smart Tank 519 nih hasil print ya. Bisa langsung check out QR ini. Oke, thank you so much, kita udah ngobrol-ngobrol hari ini. Kita ketemu lagi di another episode of Tribun Inspirasi Lokal. Sheryl signing out, bye-bye.